Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini tanggal 13 bulan 8 ya, bulan Agustus tahun 2024. Pukul 19.36. Saya di Januar Priantoro akan berbagi informasi ya terkait dengan bagaimana sih langkah-langkah dalam menyusun RKBMN tahun 2026 atau yang biasa kita kenal dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN). Nah, RKBMN 2026 sendiri teman-teman sebenarnya disusun di tahun 2024 karena menurut ketentuan itu maksimal diusulkan oleh kementerian lembaga itu maksimal di bulan Januari ya, bulan Januari T-1. Artinya ketika kita melakukan usulan untuk tahun 2026 harusnya maksimal di bulan Januari tahun 2025 itu sudah diusulkan oleh kementerian lembaga. Nah, karena prosesnya berjenjang maka biasanya kementerian lembaga memberikan ketentuan bahwa setiap satuan kerja itu harus mengusulkan di T-2. T-2 seperti apa? Maksudnya adalah RKBMN untuk pengadaan tahun 2026 disusun di tahun 2024 seperti saat ini. Nah, sepertinya untuk momen-momen sekarang ya di bulan Agustus, September itu satuan kerja pada sibuk menyusun RKBMN. Untuk itu coba saya sampaikan sedikit informasi terkait dengan langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyusun RKBMN tahun 2026 di aplikasi Siman versi 2 ya. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwasannya untuk sebagai dasar pemahaman bagi operator BMN semua, kita harus merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tahun 2021 ya, tepatnya di PMK 153 tahun 2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara atau RKBMN. Teman-teman bisa melihat di situ. Seharusnya RKBMN itu diusulkan kapan, oleh siapa, kemudian kewenangannya berjenjang dari mana ke mana, seperti itu teman-teman. Dan sebenarnya untuk usulan RKBMN ini teman-teman bisa dilakukan perubahan. Jadi ketika misalkan tahun 2024 ini kita mengusulkan kendaraan operasional ya, kendaraan operasional roda 4 itu 3 buah, karena diproyeksikan di tahun 2026 itu kemungkinan besar 3 kendaraan operasional existing kita sudah dilakukan pemindah tanganan ataupun penghapusan. Dengan adanya proyeksi seperti itu, maka dalam usulan RKBMN tahun 2026 kita mengusulkan untuk dilakukan pengadaan 3 buah kendaraan dinas operasional. Tetapi berjalannya waktu ternyata di 2026 itu kita membutuhkan lebih dari 3 karena sejatinya pada T-1 atau pada saat itu sebelum penyusunan RKBMN tahun 2026 perubahan itu kita melakukan penghapusan sehingga kendaraan dinas existing itu tidak sesuai dengan standar barang dan standar ketentuan atau SBSK. Nah, di PMK tadi mengatur tentang RKBMN baik itu penyusunan awal maupun perubahan ya teman-teman yang bisa dilakukan sampai dengan di tahun berjalan. Artinya ketika kita mengusulkan tahun 2024 maka perubahan atas RKBMN tahun 2026 bisa kita langsungkan setelah persetujuan RKBMN itu, misalkan persetujuannya di Januari gitu ya, Januari, maka 2025 bahkan 2026 kita bisa melakukan perubahan. Selanjutnya teman-teman, selain PMK 153 tahun 2021 tentang RKBMN, teman-teman operator juga harus mengetahui gitu ya dasar-dasar hukum lainnya untuk menyusun RKBMN ini, yaitu PMK 172 tahun 2020 tentang SBSK. SBSK seperti yang saya singgung di awal tadi ya, itu merupakan singkatan dari standar barang dan standar kebutuhan. Jadi kalau teman-teman semua ingin melihat kira-kira idealnya kantor saya itu punya berapa BMN, nah teman-teman bisa lihat di situ ya. Ada formulanya, ada rumusnya. Jadi misalkan unit kerja setingkat eselon 3, berapa kebutuhan kendaraan roda 4-nya atau roda 2-nya bisa dilihat di PMK 172 tahun 2020.
Mungkin demikian ya intermezzo yang bisa saya sampaikan sebelum kita lanjut langsung ke praktek pengerjaan di aplikasi Siman versi 2. Selamat menyaksikan teman-teman. Nah, berikutnya kita bisa klik ya tautan siman.kemenkeu.go.id. Setelah tertampil seperti ini, kita klik bagian login. Dia akan muncul username dan password yang perlu kita input. Kalau teman-teman bingung bagaimana cara mendaftarkan akunnya, teman-teman bisa lihat di serial 1 ya, serial 1 Siman versi 2 di channel YouTube ini. Kalau sudah, kita klik login. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jangan lupa teman-teman di switch tombol aktif ini sehingga nanti hijau dan ada notifikasi konfirmasi penggantian role. Kalau ya, diklik saja yes. Nah, akan tampil seperti ini teman-teman. Tampil seperti ini dan beberapa menu-menu pilihan. Nah, untuk perencanaan kebutuhan BMN di tahun 2026 atau tahun-tahun berikutnya, sampai dengan saat ini kita melibatkan menu perencanaan ya teman-teman ya. Di sini ada perencanaan kemudian RKBMN. Namun sebelum kita mengakses menu tersebut, perlu saya ingatkan teman-teman. Jadi kita dalam mengisi RKBMN itu harus runtut ya. Karena ada konsekuensi dari keruntutan itu. Nanti akan saya jelaskan sambil berjalannya waktu. Nah, langkah pertama setelah login, teman-teman bisa klik di bagian profil ini ya. Profil, kemudian profil unit kerja. Kalau profil di atasnya itu profil untuk pengguna, untuk akses jati diri teman-teman semua. Nah, di sini kita klik komposisi pegawai. Di sini sudah tertulis 2024, 2025 dan 2026. Saya mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman. Judulnya saya buat RKBMN tahun 2026, tetapi isinya mungkin agak berbeda untuk tahunnya ya. Tetapi untuk langkah-langkahnya sama persis, karena untuk tahun 2026 saya sudah mengusulkan untuk penyusunannya. Jadi sudah tidak bisa diotak-atik lagi karena semua berkasnya juga sudah saya upload gitu. Jadi mohon maaf teman-teman, mungkin nanti ada perbedaan tahun, tetapi secara langkah-langkah kemudian secara substansial harusnya sama persis ya, hanya berbeda tahun saja. Nah, untuk contohnya saya buat di tahun 2027 teman-teman ya. Silahkan teman-teman diklik tambah, kemudian klik tahunnya 2027. Kalau 2026 silahkan diklik atau diketik 2026. Nah, ini saya 2027 ya. Kemudian kira-kira akan ada struktur berapa pegawai di kantor kita di tahun 2027 itu. Contohnya kepala kantor kemungkinan di kantor saya itu satu orang. Kemudian kami punya anak satker di eselon 4 yang setingkat kepala kantor itu satu. Kemudian yang setingkat eselon 4 tetapi bukan kepala kantor, kira-kira di tahun 2027 itu mungkin sekitar 12. Laksana ada 80, eselon 4 tidak ada, fungsional golongan 4 mungkin 4, dan golongan 3 mungkin ada 7 gitu. Nah, bagaimana cara saya memproyeksikan total pegawai atau komposisi pegawai? Mudahnya gini teman-teman bisa lihat di struktur organisasi dan tata kelola masing-masing kementerian lembaga ya, idealnya berapa dan jabatan-jabatan itu idealnya berapa teman-teman. Kalau di Kementerian Keuangan kami punya SOTK itu ya. Nah, harusnya di kementerian lembaga lain juga punya SOTK itu. Namun kalau misalkan tidak punya gitu ya, teman-teman bisa memproyeksikan dengan gambaran komposisi tahun ini. Kira-kira di tahun 2024 komposisi pegawainya ada berapa dan jabatannya di jabatan mana saja gitu teman-teman. Kemudian jenis kantornya
Kalau kami basisnya pelayanan ya, pelayanan dengan kepala kantor setingkat eselon 3. Kemudian jumlah pengunjungnya, ini teman-teman perlu ingat jumlah pengunjung ini di total dalam 1 tahun itu berapa, karena ini pengadaan untuk tahunan teman-teman, bukan harian. Untuk itu jumlah pengunjungnya pun harus kita akumulasikan dalam jumlah 1 tahun. Misalkan saja dalam 1 tahun ada sekitar 1000 wajib pajak yang datang ke kantor kami. Nah, kemudian kita klik simpan. Di sini ada notif ya teman-teman, bahwa untuk tahun 2024 itu maksimal 2026 RKBMN-nya. Maka dari itu mungkin saya contohkan saja ya. Kalau tadi pengisiannya sudah sama persis, kita klik detail. Teman-teman, tadi kita melihat ya ada notifikasi bahwa penyusunan untuk tahun 2027 tidak bisa dilakukan karena saat ini masih 2024. Artinya apa teman-teman? Teman-teman tidak bisa membuat komposisi pegawai sampai dengan T-3 gitu ya teman-teman. Jadi maksimal T-2. Nah, untuk itu saya tidak bisa menginput tahun 2026 di komposisi pegawai. Nah, ini contohnya yang sudah diinput teman-teman dan sudah diklik simpan. Misalkan saya mau edit, saya edit kurang lebih mungkin ada di sini ada 2 misalkan. Nah, bisa tinggal klik simpan saja. Tapi kalau tidak ada perubahan, kita klik simpan aja. Klik back. Kalau sudah selesai teman-teman, nanti akan ada proses loading seperti tadi. Kalau sudah, kita ke menu perencanaan teman-teman. Ini yang menu sakralnya ya, menu sakralnya. Ini yang akan kita gunakan. Nah, RKBMN Satker. Seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa RKBMN itu sangat dimungkinkan mengalami perubahan ya teman-teman. Nah, ketika kita melakukan perubahan, maka yang kita gunakan adalah menu perubahan RKBMN Satker. Tetapi di awal fokus kita adalah bagaimana menyusun RKBMN tahun 2026 di tahun 2024. Untuk itu menu yang kita gunakan, kita asumsikan bahwa ini RKBMN awal yang kita usulkan untuk tahun 2026. Maka kita klik RKBMN Satker. Kalau sudah, maka akan ada muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini sepertinya agak tertutup ya di bagian sini. Ini saya refresh saja supaya muncul. Nah, terlihat ya teman-teman ya, riwayat dari tiket perencanaan kebutuhan BMN mulai tahun 2018 sampai 2026. Nah, 2026 ini sudah saya input semua. Untuk itu coba saya bikin di 2027 saja ya. Kita klik tahun 2027. Kalau teman-teman ingin menyusun yang 2026, maka teman-teman tinggal klik atau ketik saja 2026. Kalau sudah, akan tampil halaman seperti ini ya teman-teman ya. Ada RP3 BMN, ada penggunaan, ada pemeliharaan, ada pengadaan, upload data, dan log transaksi. Perlu diingat teman-teman semua bahwa semua ini sebaiknya disusun secara berurutan, mulai dari RP3 BMN sampai dengan upload data, karena akan ada konsekuensi yang diterima atas inputan yang kita lakukan di masing-masing tab menu ini. Nah, di awal kita harus menginput data RP3 BMN dulu. RP3 BMN itu apa sih? Teman-teman bisa lihat dengan cara klik tambah. Ternyata RP3 BMN itu adalah rencana untuk pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan atas BMN yang kita miliki. Misalkan saya ingin menginput di rencana pemanfaatan, saya klik rencana pemanfaatan, kemudian saya klik tambah. Berdasarkan data atau proyeksi yang saya miliki gitu ya, mungkin dari usulan pihak ketiga yang ingin melakukan sewa terhadap aset kita, ternyata ada
keputusan untuk menyewakan BMN berupa tanah bangunan kantor pemerintah, misalkan di NUP 2 ini ya teman-teman. Silahkan diklik. Kalau sudah diklik tambah. Nah, RP3 BMN berhasil ditambahkan. Tetapi ini belum selesai teman-teman. Nah, ini kita geser coba ke kanan. Ternyata masih perlu dilakukan pendetailan ya. Pendetailan dengan cara seperti apa? Dengan cara kita klik yang berwarna hijau ini teman-teman. Kita klik, oh ternyata baru kelihatan nih ada isian-isian yang harus kita isi. Dan ini sifatnya wajib ya teman-teman. Wajib kenapa? Karena di sini merah teman-teman. Di sini merah. Jadi ketika teman-teman hanya mengklik menambahkan saja, teman-teman tidak akan bisa melakukan klik simpan terhadap seluruh usulan di RKBMN tahun 2026 gitu. Itu konsekuensinya. Jadi yang merah-merah seperti ini mandatory, artinya harus diisi. Ternyata setelah saya cek dokumen usulan pemanfaatan berupa sewa tadi, ada usulan dari pihak ketiga untuk melakukan sewa misalkan sebesar 6 meter persegi. 6 meter persegi. Kemudian saya klik tab berikutnya. Klik berikutnya itu disewa, karena ternyata usulan pemanfaatannya berupa sewa, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk usulan pemanfaatan lain ya, misalkan pinjam pakai. Tapi saya di sini ternyata sewa kasusnya. Dan usulan dari pihak ketiga, atau mungkin teman-teman juga bisa lihat kalau sudah disetujui usulan pemanfaatannya dari keputusan Menteri Keuangan misalkan. Kalau kami itu di KMK terlihat potensi PNBP yang dimiliki atas sewa tersebut berapa, misalkan 6 juta. Kita klik saja, kita ketik 6 juta. Nah, ini 6 juta. Jadi potensi total ini maksudnya adalah PNBP ya, atau uang yang dihasilkan dari sewa. Kemudian tahun pelaksanaannya tahun 2027 misalkan. Jangka waktunya selama setahun. Nah, di sini di alasannya saya ketik nih, ini pemanfaatan untuk apa? Misal sewa untuk kantin kantor ya. Nah, ini hal yang sering terjadi di setiap unit kerja, yaitu sewa untuk kantin kantor. Kalau sudah, diklik simpan. Nah, kita tunggu prosesnya sampai dengan muncul kembali tab seperti ini teman-teman. Nah, ini artinya sudah terupdate ya, sudah diubah di sini. Kita cek lagi coba, apa benar ini sudah diubah. Kita cek, oh ternyata sudah tersimpan. Kalau sudah tersimpan, sudah terisi seperti ini, kita close saja. Berikutnya, kalau misalkan rencana pemanfaatannya lebih dari satu BMN, seperti apa? Teman-teman bisa klik lagi di NUP BMN lainnya. Misalkan tadi kita punya beberapa tanah atau gedung gitu ya. Misal contohnya tanah deh. Tanah beberapa NUP, teman-teman bisa klik lagi. Misalkan gitu. Kalau tidak ada, kalau cuma satu saja seperti ini, kita langsung beralih ke RP3 BMN lainnya, yaitu pemindah tanganan. Apa sih bedanya pemindah tanganan sama penghapusan teman-teman? Jadi ini sedikit informasi juga ya, sekaligus mengingatkan pada kita semua bahwa pemindah tanganan dan penghapusan itu dua hal yang berbeda. Nah, untuk bisa dihapus dari daftar BMN, setiap BMN itu harus melewati fase yang namanya pemindah tanganan. Pemindah tanganan adalah umumnya kita kenal dengan penjualan ya, penjualan dengan lelang. Jadi dipindah tangankan tuh kuasa penggunaannya, kuasa kepemilikannya dari negara, dari satuan kerja masing-masing teman-teman kepada pihak ketiga pemenang lelang. Nah, pemindah tanganan ini contohnya saya mau melakukan penjualan terhadap apa? Terhadap minibus dengan NUP 5 di tahun tersebut. Maka saya checklist saja ini, kemudian saya klik tambah. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman.
jadi akan nyampur dengan RP3 BMN lainnya. Tetapi jangan khawatir teman-teman. Teman-teman bisa memfilter, misalkan mau mengedit pemindah tanganan, bisa filter di sini. Misal pemindah tanganan. Nanti akan muncul tab pemindah tanganan saja. Ini contohnya ini. Ini berlaku untuk barang yang banyak ya teman-teman ya. Barang yang banyak yang diusulkan di RP3 BMN. Dan teman-teman membutuhkan klaster terhadap RP3 BMN-nya ya. Misalkan teman-teman butuh mau mendetailkan bagian pemanfaatan saja. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan fitur ini. Ini sudah muncul. Kita kembali detailkan lagi minibus tadi. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman. Ini ada mandatory lagi yang wajib diisi. Kira-kira teman-teman mau memindah tangankan dalam bentuk seperti apa? Apakah penjualan seperti yang saya contohkan tadi, penjualan dengan cara lelang, atau tukar menukar misalkan dengan dinas lainnya, atau hibah dan PMPP atau penyertaan modal pemerintah ya kalau tidak salah PMPP ini. Nah, contohnya kita pilih penjualan. Nah, kalau penjualan kita akan diminta untuk memperkirakan kira-kira total PNBP dari hasil penjualan ini berapa rupiah sih. Misalkan dari nilai 163 ini kita memproyeksikan di tahun 2027 ya. 2027 PNBP yang dijadikan sebagai potensi total mungkin sekitar 40 juta. Kita klik penjualan dengan cara lelang. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Sudah klik simpan, kita beranjak ke daftar BMN lainnya. Sama seperti pemanfaatan tadi, pemindah tanganan pun seperti itu. Jadi kalau teman-teman butuh untuk merencanakan pemindah tanganan atas aset BMN lainnya, maka teman-teman bisa mengklik aset mana saja yang mau dipindah tangankan, misalkan seperti itu. Kemudian kita beranjak ke RP3 BMN lainnya, yaitu di rencana penghapusan. Kita klik, kemudian klik tambah. Nah, teman-teman bisa melihat bahwasannya yang sudah saya klik tadi ya, baik itu di pemanfaatan maupun pemindah tanganan, akan berwarna merah seperti ini teman-teman. Artinya apa teman-teman? Artinya kita bisa lihat, geser ke sini. Atas BMN ini sudah masuk ke RP3 BMN. Tadi sudah masuk ke pemindah tanganan maupun pemanfaatan ya teman-teman. Jadi sudah tidak bisa lagi kita masukkan ke penghapusan. Untuk itu teman-teman perlu memerhatikan ya, kira-kira BMN mana saja yang masuk ke pemanfaatan, kemudian masuk ke pemindah tanganan dan penghapusan. Contohnya, ternyata di tahun 2027 saya proyeksikan ada station wagon yang sudah masuk ke proses penghapusan. Sedikit tambah ya. Nah, tadi station wagon kita klik untuk pendetailannya. Nah, di sini pun ada menu yang wajib kita isi, kita detailkan untuk rencana penghapusan. Kenapa BMN ini direncanakan untuk dihapus? Misalkan karena pemusnahan BMN. Ini maksudnya adalah kita telah melakukan pemindah tanganan dan tinggal menunggu keputusan penghapusan saja. Nah, itu bisa kita masukkan ke penghapusan. Kemudian karena sebab lain, misalkan karena sensus BMN gitu ya, karena sensus BMN, BMN ini tidak ditemukan pada saat sensus BMN. Nah, teman-teman bisa lihat detail penghapusan karena sebab lain di aturan terkait ya. Teman-teman bisa browsing penghapusan karena sebab lain, atau browsing saja penghapusan BMN, nanti ketemu semua kriteria yang ada di sini dan syarat-syaratnya apa saja. Nah, ini kita proyeksikan bahwa pemusnahan BMN secara normal dengan cara pemindah tanganan tadi ya. Kita klik,
dan kita tuliskan, misalkan penghapusan BMN dengan cara pemindah tanganan melalui lelang. Misal kalau ada KMK keputusannya KMK 123 KM 01 misalkan 2024, karena tahun ini ternyata sudah ada keputusannya. Diklik simpan. Kalau sudah diklik simpan, maka di sini akan terlihat bahwa di bagian tipe ini ya teman-teman, bahwa ini sudah didetailkan, sudah bisa untuk kita beranjak ke menu lainnya. Menu berikutnya setelah RP3BMN yang isinya adalah pemanfaatan, kemudian pemindah tanganan dan juga penghapusan, kita perlu mengisi juga di tab-tab lain. Di antaranya adalah menu tab penggunaan. Nah, teman-teman, sebelum saya tambahkan ya, sebelum kita beranjak lebih jauh, teman-teman perlu ketahui bahwa menu tab penggunaan ini bukan berarti teman-teman menginput atas BMN yang teman-teman pakai sehari-hari untuk operasional. Jadi menu penggunaan ini diperuntukkan untuk BMN yang seperti apa, teman-teman bisa lihat. Kita klik tambah dulu. Kita klik tambah. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal ya, yang sudah masuk RP3 ini akan berwarna merah seperti ini dan tidak bisa ditambahkan lagi untuk tab menu lainnya. Nah, ini ada tulisannya sudah masuk RP3 BMN. Misalkan teman-teman mau memasukkan stationary water pump noob 1 ya. Kita coba klik tambah. Nah, ini sudah berhasil ditambahkan, kita coba detailkan. Nah, di awal saya sampaikan bahwa jangan sampai teman-teman salah kaprah tentang menu ini, karena sebenarnya menu ini diperuntukkan untuk beberapa kriteria, bukan untuk BMN yang digunakan untuk operasional dari satuan kerja teman-teman. Jadi misalkan kalau stationary water pump tadi kita tetap masih gunakan secara real ya, kita gunakan untuk operasional kantor, jangan kita tambahkan ke rencana penggunaan, karena sebenarnya rencana penggunaan ini adalah untuk BMN yang misalkan tadi dialih fungsi, kemudian digunakan sementara oleh satker lain, atau terindikasi idle dan dioperasikan pihak lain. Jadi ini untuk BMN yang ibaratnya kita pinjamkan ke satuan kerja lain, jadi secara real operasionalnya tidak kita gunakan gitu ya teman-teman, tapi secara pencatatan masih berada di satuan kerja kita. Jadi teman-teman jangan sampai salah mengisi menu ini. Takutnya teman-teman nanti mengira, oh ini BMN yang saya gunakan, maka saya masukkan saja ke tab penggunaan. Karena teman-teman bisa lihat sendiri ya, alasannya tidak ada digunakan untuk operasional gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa menggunakan tab ini. Contohnya seperti apa? Contohnya ini ada bagian alih fungsi ya teman-teman, ada alih fungsi yang digunakan sendiri untuk dinas jabatan. Misalkan contoh lainnya adalah di internal penggunaan. Misalkan ada pengalihan kendaraan dinas operasional dari unit eselon 3 kepada unit eselon 4. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam itu. Atau contoh pertama tadi, jadi kalau teman-teman ada pengalihan dari kendaraan jabatan menjadi fungsional misalkan, atau kendaraan operasional ke fungsional. Nah, ini teman-teman bisa klik bagian ini. Misalkan ini contohnya kurang relevan ya karena ini water pump, tapi ini contoh saja teman-teman. Misalkan kendaraan
kendaraan operasional menjadi fungsional. Ini contohnya. Kalau sudah, diklik simpan. Nah, ini akan muncul seperti ini detailnya. Kalau tidak ada, bagaimana cara menghapusnya? Kalau misalkan salah nih, salah input, teman-teman bisa checklist ini, kemudian klik hapus. Setelah ini kita akan menuju ke tab berikutnya ya. Nah, ini sudah terhapus, kita menuju ke tab pemeliharaan. Masih kosong karena masih belum pernah kita tambahkan. Kita klik tambah, teman-teman. Nah, di sini pun ada 3 kategori, teman-teman ya. 3 kategori. Mungkin teman-teman bingung nih, kenapa ada 3 kategori ini. Jadi BMN yang digunakan sendiri ini adalah BMN yang teman-teman gunakan untuk operasional. Contohnya ada kendaraan dinas roda 4, teman-teman gunakan mungkin sebagai sarana untuk operasional ya, mungkin untuk penugasan dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa klik tambah. Misal sepeda motor ya, sepeda motor, klik tambah. Klik tambah, nanti muncul seperti ini, kita detailkan. Nah, di sini mungkin teman-teman, saya sempat lihat ya beberapa konten terkait dengan RKBMN, beberapa mungkin ada yang bingung ya, kenapa muncul menu atau isian daftar hasil pemeliharaan. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya untuk mengisi daftar hasil pemeliharaan ini. Teman-teman cukup melihat saja misalkan data dari bendahara untuk mengisi bagian ini. Contohnya, saya sudah menyiapkan. Nah, ini laporan ketersediaan dana untuk tahun 2023. Jadi untuk tahun 2026 itu kita perlu data FA detail namanya. Jadi kalau teman-teman minta ke bendahara, minta FA detail untuk apa? Untuk melihat realisasi anggaran di tahun berjalan ya, tetapi sudah selesai. Nah, ini kan tahun 2024 nih teman-teman. Maka untuk melihat secara keseluruhan realisasi terakhir kantor kita ya di tahun 2023 ya. Nah, teman-teman bisa minta tahun 2023. Kemudian teman-teman bisa cari di bagian belanja pemeliharaan peralatan dan mesin. Misalkan tadi alatnya itu kendaraan ya, kendaraan roda 2 di sini ada angkanya. Nah, teman-teman tinggal bagi aja, misalkan roda 2 ada 10, realisasinya 21 juta misalkan, atau 20 juta, berarti 20 juta dibagi 10 dapatnya sekitar 2 juta. Nah, maka di bagian sini teman-teman isi 2 juta itu ya teman-teman ya. Nah, di sini kan muncul nih untuk AC split 21 juta. Total AC berapa sih kira-kira di kantor teman-teman? Misalkan 10, maka tinggal dibagi aja. Nah, karena contohnya kendaraan roda 2, di sini kita perkirakan, ini saya tidak munculkan ya. Misal kita perkirakan angkanya yang ada di sini itu terlihat dari data bendahara. Misalkan ada sepeda motor 10, daftar hasil pemeliharaannya tadi 20 juta, maka tinggal kita bagi 20 dibagi 10, 20 juta dibagi 10 motor, maka dapatnya 2 juta. Nah, di sini tinggal teman-teman isi 2 juta, kemudian keterangannya misalkan pemeliharaan rutin. Kalau sudah, klik simpan. Kalau sudah, langsung ke bagian lain, misalkan ada AC atau komputer yang masuk ke
daftar aset BMN ya yang bisa kita tambahkan. Kita menunggu loading teman-teman. Mohon maaf teman-teman ya kalau misalkan video ini agak panjang gitu dibanding seri-seri lainnya, karena ini saya sekaligus menjelaskan beberapa detail pengisiannya ya, supaya teman-teman bisa sedikit terinformasi kenapa ini harus diisi, kemudian kenapa ini isinya seperti ini gitu ya teman-teman ya. Nah tadi contohnya kita sudah mengisi sepeda motor. Kalau mau isi lagi kita klik checklist lagi, terus klik tambahkan gitu ya teman-teman ya. Nah yang saya mau sampaikan juga sebenarnya ini teman-teman ya, ketika kita masuk ke tab pemeliharaan, kita akan menemui banyak sekali BMN yang terblok teman-teman. Terblok itu artinya kita tidak bisa menceklis seperti yang lain-lainnya yang mungkin tidak terblok, ditandai dengan warna merah seperti ini teman-teman. Nah sebenarnya kita bisa melihat nih alasannya kenapa sih BMN ini terblok, tidak bisa kita masukkan ke daftar pemeliharaan. Oh ternyata BMN yang ini sudah masuk ke RP3 BMN tadi ya. Oh ternyata BMN ini belum PSP sehingga tidak bisa kita masukkan ke daftar pemeliharaan. Atau ada info juga nih teman-teman bahwa untuk RKBMN tahun 2026 beberapa BMN itu wajib diupload fotonya ya, diupload fotonya. Sebenarnya tidak beberapa, sepertinya semuanya itu wajib diupload teman-teman. Nah saya sudah menyiapkan contoh yang belum diupload ya, karena kantor saya ternyata sudah saya upload semua fotonya sehingga tinggal yang PSP saja tadi. Misal di menu pemeliharaan teman-teman, di sini kemudian kita klik tambah BMN sendiri ya. Ini akan muncul alasan lain teman-teman, contohnya seperti ini. Nah foto belum diisi di master asset, atau tanah belum memiliki bangunan, foto belum terisi, SBSK belum diisi di master asset. Nah kebanyakan untuk aset BMN itu sepertinya akan berpotensi ternotif seperti ini teman-teman, foto belum diisi di master asset. Jadi teman-teman bisa melakukan update data ya, update data. Misalkan tadi elevator ini kan belum terupdate nih, coba kita klik, nanti akan otomatis masuk ke bagian master asset ini teman-teman. Dan sebenarnya ini bisa teman-teman lengkapi sebelum menyusun RKBMN di master asset terus daftar aset tetap. Tetapi ini kita langsung diarahkan untuk melengkapi data induk ya, misalkan tadi foto. Kita cari foto elevator, misalkan ini deh. Save image. Coba di sini aja deh, elevator. Misalkan ini contohnya ya teman-teman ya, misalkan teman-teman membutuhkan untuk mengisi foto, karena kami punya agenda sensus teman-teman. Nah di agenda inilah kami gunakan sebagai momentum untuk mengupdate data BMN kami, termasuk dengan foto ya kalau di Kementerian Keuangan. Kita klik foto. Ini kita ingat-ingat ya, elevator atau lift NUP 9 apakah nanti akan berubah. Kita klik tambah. Saya masukkan ke sini teman-teman, elevator, elevator. Kita jadikan foto utama dan kita save. NUP 9 elevator atau lift.
Jadi kalau teman-teman punya 1300 NUP, maka 1300 NUP itu pula yang teman-teman harus lengkapi datanya ya, master asetnya, sehingga teman-teman nanti bisa melakukan penambahan di tab pemeliharaan. Kalau sudah tertambah, ini sudah tertambah ya, tambah, kita coba tambahkan elevator NUP 9 tadi. Jadi memang yang menjadi perbedaan teman-teman untuk penyusunan RKBMN tahun 2026 di lingkup Kementerian Keuangan ya, yang kami rasakan sendiri sebenarnya, itu salah satunya di bagian update foto ya, foto master aset. Nah tadi ya teman-teman, semuanya merah, jadi sudah tidak merah lagi dan bisa ditambahkan teman-teman. Kita lihat ya, kita lihat di bagian sini sudah tidak ada notifikasi lagi ya bahwa fotonya belum diisi, jadi kita bisa menambahkan. Sudah tambahkan, klik tambah, nanti akan muncul di bagian sini teman-teman. Nah ini artinya apa? Artinya BMN nya bisa masuk ke usulan pemeliharaan. Artinya apa? Artinya pula BMN ini nanti untuk tahun 2026 ya, kalau di sini saya menggunakan tiket 2027, itu bisa dialokasikan. Misalkan ada kerusakan atau butuh pemeliharaan, bisa dialokasikan dari dana dipa kita. Ya tunggu saja nih teman-teman sampai muncul. Biasanya prosesnya cepat sih teman-teman. Ini karena saya menggunakan pelatihan sepertinya ya, pelatihan, dan mungkin juga banyak yang akses sekarang. Kalau saya menggunakan menu production ya, seperti ini cepat teman-teman. Kita tunggu saja sampai tampil. Kita lanjut ke bagian sini ya, ke menu pemeliharaan tadi. Ini kan sudah masuk motor. Terus selain motor mungkin kita mau menambahkan yang lain, karena semua yang tidak kita masukkan ke RP3 BMN maupun penggunaan, kita asumsikan digunakan untuk operasional. Artinya butuh dana untuk pemeliharaan jika satu waktu BMN tersebut rusak atau butuh perawatan gitu ya. Kita tambahkan yang lain, misalkan stationary water pump NUP 2. Nah ini contoh untuk yang production ya teman-teman ya, cepat responnya. Nah, sudah muncul, kita tinggal detailkan. Misalkan water pump, setelah kita lihat dokumen, oh per itemnya dapat sekitar mungkin 200.000. Perawatan rutin. Nah, kita klik simpan. Nanti akan otomatis terupdate detailnya. Bagi teman-teman yang mungkin nanti melihat videonya terlalu panjang, silahkan teman-teman percepat saja ya, percepat, mungkin bisa jadi 2 kali supaya nanti teman-teman bisa melihat langkah demi langkah yang teman-teman butuhkan. Mungkin tidak semua langkah dari awal teman-teman butuhkan, silahkan langsung saja diklik bagian yang dibutuhkan ya. Jadi sambil menunggu, sambil kita jelaskan juga teman-teman. Karena kemarin kami juga sempat mendapatkan BIMTEK ya untuk operator BMN sekantor pajak di Indonesia itu ya, se Direktorat Jenderal Pajak.
se-Indonesia kemarin di Jakarta teman-teman, tanggal 7 Agustus. Nah, beberapa knowledge atau ilmu yang didapatkan ya salah satunya ini ya, sehingga harapannya dengan saya sampaikan melalui video ini, teman-teman yang belum mendapatkan atau masih bingung masih bisa melihat video ini sebagai bahan referensinya. Nah, ini sudah tertambah teman-teman, jadi sudah lengkap ya di bagian RP3, kemudian penggunaan dan pemeliharaan. Kita lanjut saja untuk menu lain di bagian pemeliharaan. Tadi digunakan sendiri ya. Lalu bagaimana untuk BMN lainnya, misalkan tercatat di satker lain dan belum tercatat? Saya ingin mencontohkan saja untuk yang PSP ya. Jadi BMN digunakan sendiri tetapi masih merah teman-teman. Merahnya itu bukan karena sudah masuk RP3 BMN atau rencana pemeliharaan, tetapi masuk karena belum PSP. Jadi tidak bisa terchecklist nih teman-teman. Ini contohnya ya, contohnya. Lalu gimana solusinya nih teman-teman? Sedangkan kemungkinan besar aset tersebut masih digunakan untuk tahun 2027 ya kalau kita lihat tiketnya. Solusinya adalah teman-teman bisa masuk tetap di menu pemeliharaan, kemudian klik tambah. Teman-teman masuk ke BMN belum tercatat, kemudian ditambahkan. Contoh kode barangnya apa? Misalkan tadi kendaraan dinas ya, 303 ini yang kedua nih. Coba kita lihat ya, apa tadi, atau ini saja deh. Nah, 30201 atau ini aja biar gampang, kita contoh 30201. Nah, ini kan ada ya, misal (04) 001 sepeda motor misalkan. Ternyata untuk motor merek ABC dengan kondisi yang sebenarnya masih baik itu belum tercatat karena belum PSP teman-teman. Nilainya lihat dari mana? Nilainya teman-teman bisa lihat dari STNK atau paling jelas sih kayaknya BPKB ya teman-teman ya, BPKB silahkan lihat. Kalau kami di Kementerian Keuangan itu punya yang namanya BASD ya teman-teman, berita acara serah terima. Nah, itu terlihat tuh nominal pastinya berapa di situ. Misal 20 juta. Jumlahnya misal motornya itu tidak hanya satu, jadi bisa dikolektifkan teman-teman. Misal ada 5, berarti nilainya tinggal kita kali 5, berarti 100 juta ya. Kalau per unitnya 20 juta. Belum PSP. Keterangannya itu. Kita klik tambah. Jadi teman-teman jangan khawatir nih untuk BMN yang tidak bisa kita klik pemeliharaan untuk menu normal ini ya, di menu belum digunakan sendiri ini. Teman-teman jangan khawatir, bisa menggunakan belum tercatat ini. Nah, larinya kemana nanti? Teman-teman bisa lihat di bagian sini aja. Bagian sepeda motor ada 5 ya tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti akan muncul NUP 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata setelah kita lihat ini terjadi untuk masing-masing NUP teman-teman. Berarti asumsi awal tadi yang kita kalikan 20 kali 5 juta 5 unit, 20 juta kali 5 unit itu berarti salah nih teman-teman. Berarti teman-teman cukup mengisi per unit saja. Contohnya ini X4. Nah, yang lain juga sama nih teman-teman, 20 juta ya. Jadi di awal teman-teman perlu ingat, ini akan
mengenerate seluruh node sepeda motor, karena tadi kita menghitung ada total 5 motor yang belum PSP. Jadi teman-teman cukup isi nominal perolehan per unit saja, tidak perlu dikalikan 5 atau dikalikan jumlah total barang yang belum PSP ya. Nah, itu contohnya saja teman-teman, supaya teman-teman tahu pengisiannya seperti itu ya. Setelah ini semua selesai pemeliharaan, kita masuk ke pengadaan teman-teman. Pengadaan kita klik tambah. Jadi objeknya apa saja? Ada gedung perkantoran, rumah negara, bangunan pendidikan, tempat persidangan, ruang tahanan, kendaraan jabatan, dan operasional. Nah, kita contohkan saja misalkan untuk tanah bangunan gedung kantor, kita klik tambah. Kita lihat tujuannya apa, misalkan tambah unit, yang tadinya 1 menjadi 2 nih gedung kantornya, silakan tambah unit. Atau perluasan, karena kayaknya kondisi sekarang itu tidak cukup luas untuk menampung proses bisnis yang terjadi di satuan kerja teman-teman. Kemudian ATR atau tidak nih, ATR ini saya agak lupa ya, aset tetap renovasi maksudnya. Ini aset tetap renovasi atau bukan gitu. Kita cek deh. Apa itu sebenarnya aset tetap renovasi ya? Jadi aset tetap renovasi adalah aset yang berasal dari pengakuan belanja modal atas renovasi aset yang bukan milik Satker. Jadi kalau teman-teman merenovasi untuk meluaskan gedung bangunan kantor, pilihnya non ATR teman-teman. Kalau ATR nanti jadinya adalah teman-teman merenovasi bukan milik teman-teman kemudian dijadikan aset gitu ya. Skemanya pembelian, kemudian program kerjanya kalau kami itu dukungan manajemen di bagian BMN, output yang ingin dicapai, dukungan sarana prasarana internal. Kemudian kantornya setingkat eselon 3 karena kepala kantornya setingkat eselon 3. Bangunannya permanen, misalkan lokasinya di Pontianak. Dia akan muncul kota Pontianak. Bahasannya misal kami mengusulkan 500 meter persegi untuk gedung kantor. Ini ada tab-tabnya nih teman-teman, tapi belum bisa diklik karena apa? Belum kita klik simpan. Kita klik simpan dulu. Nah, sudah klik simpan, kita detailkan nih teman-teman. Kita detailkan ya. Nah, di sini ada perhitungan seperti di awal tadi nih teman-teman, terkait dengan komposisi orang pegawai yang ada di kantor teman-teman. Misalkan kepala kantornya 1, kepala kantor setingkat eselon 4 1, ini 12, fungsional 4, kemudian ini 4 juga, laksana 80. Jadi ini harus match dengan apa yang teman-teman isi tadi ya, jangan sampai berbeda, karena tadi di awal saya sampaikan ini diisi secara runtut karena dibutuhkan untuk langkah berikutnya teman-teman. Terus ruang pelayanan ini dalam 1 hari ya teman-teman ya, dalam 1 hari kira-kira bisa menampung berapa orang gitu, misalkan 30. Terus jumlah lantainya diisi, kalau misalkan sekarang atau nanti akan direnov menjadi 4 lantai misalkan, atau 3 lantai karena memang existingnya 3 kemudian direnov menjadi tetap 3 tetapi diluaskan. Nah, terus koefisien dasar bangunan. Teman-teman perlu ketahui, koefisien dasar bangunan ini maksudnya adalah luas dari tapak bangunan. Jadi kalau teman-teman punya 100 meter persegi tanah, kemudian bangunan itu tidak berdiri full menapaki seluruh tanahnya, maka teman-teman perkirakan kira-kira ini berapa persen dari total luasan tanah ya. Misalkan cuma 70% karena sisanya halaman parkir dan lain sebagainya.
Nah, ini bisa diubah nih teman-teman, tergantung dari isian teman-teman. Sini 70% saja ya saya isinya. Kemudian kalau sudah di sini jangan klik simpan dulu, kita coba klik SBSK existing, kemudian kita klik generate. Nah, di sini akan kelihatan nih teman-teman data terhadap bangunan gedung kantor yang teman-teman miliki. Ada NUP 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Di sini juga akan terlihat nih teman-teman. Jadi tadi usulan kita kan 500 meter persegi ya. Kemudian luas existing sebenarnya dari tanah yang kita miliki sekitar 1870 meter persegi. SBSK usulannya 1380 dan existing 2972. Kemudian kita optimalisasi sejumlah luas existing ini, maka didapatlah kebutuhan real dari tanah dan atau bangunan gedung kantor 0. Ini artinya apa nih teman-teman? Artinya bahwa atas bangunan existing yang kita miliki itu sebenarnya kebutuhan realnya tidak ada. Jadi tidak ada urgensi untuk penambahan luasan nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa memprediksi dari sini sebenarnya, dari formula yang otomatis terhitung oleh aplikasi ya, oleh Siman versi 2. Apakah usulan teman-teman disetujui atau tidak? Tidak, sebenarnya indikasinya bisa kelihatan dari sini nih teman-teman, bahwa teman-teman sebenarnya butuh atau tidak sih secara real. Nah, kalau sudah teman-teman, kita balik lagi, kemudian kita klik simpan. Sudah klik simpan, nanti akan muncul di bagian ini. Nah, ini tidak perlu kita detailkan teman-teman untuk pengadaan ini, karena sudah kita detailkan di awal tadi ya. Jadi sudah kita klik simpan, terus kita edit lagi. Kalau sudah, kita close saja. Kemudian misalkan kita mau berencana pengadaan kendaraan jabatan, karena sekarang itu kepala kantor atau pejabat terkait tidak punya kendaraan jabatan. Kita tambahkan misalkan pembelian ya, pembelian atau sewa juga sangat dimungkinkan, tapi kita contohkan pembelian. Terus ini untuk mendukung manajemen pengelolaan. Nah, di sini pengelolaan BUMN, outputnya sarana prasarana internal. Ini otomatis teman-teman ya. Pejabat pemakai siapa? Misalkan kepala kantor. Kualifikasinya teman-teman bisa lihat nih di SBSK yang saya sampaikan di awal tadi ya. Nah, kalau teman-teman belum paham betul gitu ya, mungkin masih bingung kualifikasi ini diisi apa, saya sudah menyiapkan nih teman-teman bahan yang bisa memberikan sedikit ide ya, ini mau diisi apa gitu. Nah, di sini ada nih teman-teman, SBSK kendaraan jabatan. Jadi kalau tadi saya kan setingkat eselon 3 ya, yang berkedudukan sebagai kepala kantor, maka seharusnya saya masukkan ke kualifikasi F nih teman-teman. Begitu juga seterusnya ya. Nah, ini teman-teman bisa post, bisa screenshot. Ini ringkasan dari aturan yang saya sampaikan tadi tentang SBSK ya. Ini untuk kendaraan jabatan. Kalau sudah, kita klik F berarti. Coba kita klik G saja. Ini sepertinya masih menunggu loading ya teman-teman ya. Nah, ini muncul ya, MPV listrik atau station wagon gitu. Kita lihat lagi nih, di sini apa nih, MPV ternyata. MPV berarti kita MPV listrik. Nah, kenapa sih ada muncul MPV listrik kita teman-teman? Jadi kalau di Kementerian Keuangan ya, kami
sesuai arahan dari Presiden, kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan, bahwa di Kementerian Keuangan itu sudah membuat kebijakan untuk kendaraan jabatan maupun operasional sesuai dengan instruksi Presiden. Itu diharuskan untuk mengusulkan kendaraan listrik, namanya KBLBB kalau nggak salah ya, kendaraan berbasis listrik berbahan bakar baterai kalau nggak salah. Intinya kami diminta untuk lebih ramah lingkungan lagi teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan kendaraan berbasis listrik. Kita klik listrik, jumlahnya 1, kendaraan jabatan. Ini sama, tidak bisa kita klik. Jadi klik simpan dulu. Kita tunggu sampai selesai ya. Jadi sebenarnya teman-teman bisa mencicil pengisiannya. Mungkin kalau bisa disiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk pengadaan ini. Tadi sudah tertambah ya MPV listrik. Kemudian ketika kita klik yang warna hijau untuk pendetailan, kita langsung diarahkan ke sini. Ini masih kosong teman-teman. Kenapa? Karena masih belum kita klik generate. Kita usulkan untuk klik generate dulu. Nah, kelihatan ya teman-teman. Oh, ternyata masih banyak nih kendaraan di kantor saya gitu ya. Kalau teman-teman nanti generate, oh ternyata masih banyak. Terlihat tuh. Oh, ternyata meskipun masih banyak, atas yang kami usulkan tadi 1, kemudian existing 1, SBSK 1, ternyata kebutuhan realnya tetap ada nih teman-teman 1. Kenapa? Karena sudah ada rencana penghapusan dan penjualan nih teman-teman, terutama di station wagon ya, station wagon yang apple to apple untuk pengadaan kendaraan jabatan. Oh, ternyata ada loh rencana untuk penghapusan di tahun terkait, makanya kebutuhan realnya 1 nih teman-teman. Nah, itulah penting untuk memetakan ya teman-teman, memetakan mana BMN yang mau kita lakukan penghapusan, pemindah tanganan, ataupun pemanfaatan di RP3 BMN teman-teman, karena nanti ngaruhnya ke kebutuhan real teman-teman. Jadi atas BMN itu, kalau kita mau mendapatkan BMN dalam tanda kutip ya, mendapatkan dalam tanda kutip dari sisi administrasi nih, kelihatan dari kebutuhan real. Nah, teman-teman harus merencanakan di bagian penghapusan, pemindah tanganan, dan juga pemanfaatan atau di RP3 BMN tadi, sehingga nanti kelihatan kebutuhan realnya ini berapa gitu ya teman-teman. Kalau sudah, klik simpan. Gitu teman-teman, cara mudah. Apakah usulan pengadaan kita ini sesuai dengan kebutuhan atau hanya keinginan saja? Teman-teman bisa lihat di SBSK realnya atau kebutuhan realnya. Nah, di bagian sini juga bisa kelihatan nih teman-teman, kebutuhan realnya berapa ya, bisa kelihatan. Kendaraan listrik untuk jabatan, untuk operasional juga harusnya sama persis teman-teman. Bedanya kalau tadi jabatan, ini operasional, itu saja teman-teman. Kita tunggu sampai dia ada drop down-nya ya aplikasi. Pilih
Programnya pun harusnya sama seperti tadi di kendaraan jabatan. Nah, ini untuk kendaraan operasional ya teman-teman ya. Kita bisa klik pembelian, kemudian programnya apa. Kita tunggu saja sampai drop down-nya terlihat. Karena ini semua mandatori ya teman-teman, tidak bisa kita langsung ke jumlah unit, misalkan 1, terus kita tulis kendaraan operasional kantor. Nah, ini sudah muncul. Jadi nggak bisa kita klik simpan nih teman-teman, ini wajib diisi dulu. Manajemen, kita tunggu saja sampai muncul. Saya mohon maaf sebelumnya pada teman-teman semua kalau misalkan video ini terlalu panjang ya, atau mungkin ada teman-teman yang berpikiran oh ini penjelasannya terlalu panjang nih gitu ya. Mohon maaf pada teman-teman yang merasakan itu, karena saya berusaha untuk menyampaikan sejelas mungkin ya, sejelas mungkin atas apa yang mungkin juga saya pernah kesulitan untuk mengisi ini. Jadi saya tidak ingin teman-teman semua juga merasakan kesulitan yang sama, sehingga dengan video ini harapannya teman-teman bisa lebih tercerahkan dan bisa lebih lancar lagi ngisi untuk penyusunan RKBMN-nya ya. Nah, ini sudah muncul drop down-nya. Kita ke BMN ini, terus ke sarana prasarana. Satkernya eselon 3, jenis kendaraannya. Kalau jabatan tadi F ya teman-teman. Terus kalau operasional ini apa? Sambil menunggu drop down-nya, coba kita balik lagi ke sini. Nah, ini untuk operasional ternyata teman-teman. Jadi ada ketentuan terhadap kendaraan operasional. Mudahnya gini teman-teman. Untuk satuan kerja yang setingkat eselon 3 atau kantor pelayanan, kita bisa memproyeksikan kebutuhannya berapa itu dengan cara melihat jumlah jabatan eselon 4 yang ada di kantor tersebut. Misalkan kepala seksi setingkat eselon 4 ada 12, berarti kebutuhan roda 4 di kantor tersebut setengahnya atau 50%-nya, yaitu kalau 12 berarti 6. Terus kalau 13 berapa gitu ya? Kalau 13 berarti kita pembulatan ke atas teman-teman. Misalkan 13 berarti anggapannya 14, berarti total kebutuhannya ada 7 ya, kendaraan roda 4-nya. Kemudian sepeda motor sesuai dengan jumlah jabatan eselon 4. Jadi kendaraan operasional itu tidak hanya melulu soal roda 4 teman-teman, tetapi juga termasuk sepeda motor ya. Spesifikasinya juga bisa dilihat di sini teman-teman. Dan tadi saya sampaikan di bagian penggunaan itu sangat dimungkinkan kendaraan jabatan dapat diturunkan ya, bahasanya diturunkan kelasnya dari jabatan ke operasional ketika telah berumur 5 tahun sejak tanggal perolehan gitu. Jadi kalau teman-teman ada kendaraan jabatan yang kira-kira butuh untuk operasional, bisa digunakan fitur tadi. Kemudian untuk eselon 4 seperti apa? Kalau kami kan ada eselon 4 juga ya yang setingkat kepala kantor. Nah, ini juga dapat alokasi. Nah, kalau tempatnya terpisah berarti alokasinya juga terpisah. Pengadaannya juga diajukan terpisah melalui menu eselon 3-nya. Kita lanjut, drop down-nya sepertinya sudah bisa. Ini roda 2, roda 4 ya. Kita contohkan aja roda 4 nih teman-teman. Ada minibus, listrik dan lain-lain.
kami ini bus listrik. Klik simpan dulu. Nanti saya contohkan juga untuk teman-teman yang berada di satuan kerja eselon 4 ya, berada di bawah eselon 3. Pengajuannya seperti apa? Setelah ini saya contohkan. Jadi tidak usah bingung teman-teman. Teman-teman bisa lihat dari sini ya. Pengajuannya seperti apa. Dan untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan asistensi ya terkait dengan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini, selain mungkin melihat channel YouTube ini, channel YouTube Adi Januar Pentoro, teman-teman bisa juga melihat beberapa channel YouTube lainnya. Silahkan teman-teman serap beberapa ilmu dari beberapa channel dan silahkan teman-teman aplikasikan. Namun melalui YouTube saja sebenarnya tidak cukup teman-teman ya, karena komunikasinya satu arah nih teman-teman. Komunikasinya satu arah, tetapi sebenarnya teman-teman bisa tanya jawab di kolom komentar ya. Nah, untuk merespon dengan cepat komunikasi dua arah yang teman-teman tanyakan, teman-teman bisa koordinasi dengan KPKNL. Kendaraan operasional tadi kita lihat ya, bahwa ini tidak bisa kita ajukan karena apa? Karena komposisi pegawai 2027 itu belum kita set. Nah, jadi di awal tadi pentingnya untuk men-set komposisi pegawai untuk ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ya akibatnya seperti apa kalau belum men-set komposisi pegawai. Jadi jangan sampai terlewat nih teman-teman untuk men-set komposisi. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Untuk kendaraan operasional juga sama seperti kendaraan dinas jabatan, perlu dilakukan penyimpanan di bagian klik simpan ini. Kemudian kalau sudah, nanti pendetailan juga di bagian sini, nanti akan ada muncul SBSK existing, supaya nanti kelihatan nih teman-teman butuhnya secara real tuh berapa kendaraan operasionalnya. Kita tunggu sampai ada notif lagi, nanti baru bisa kita beranjak ke yang lain. Kadang mudahnya seperti ini teman-teman. Nah, ini gagal ditambahkan ya komposisi pegawai untuk tahun 2027 belum diatur. Jadi kita belum bisa menambahkan. Nah, contohnya untuk yang eselon 4 seperti apa? Contohnya sama persis dengan eselon 3. Bedanya adalah di bagian sini teman-teman. Jadi satker ini ya. Kita tunggu sampai drop down-nya turun. Saya lanjutkan teman-teman. Jadi mudahnya seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman butuh koordinasi mungkin dengan KPKNL terkait, teman-teman jangan sungkan untuk mencarinya ya di media sosial. Mungkin saat ini Instagram, teman-teman dapat dengan mudah menanyakan kira-kira kontak person yang bisa saya hubungi atau saya tanyakan terkait dengan pengelolaan BUMN ada atau tidak gitu di KPKNL terkait. Nah, saya sendiri punya pengalaman teman-teman ketika saya butuh kontak teman-teman dari KPKNL, saya coba cari kontaknya, saya coba DM di Instagram. Alhamdulillah responnya sangat baik teman-teman, sangat cepat. Jadi kita langsung diarahkan kepada PIC-nya siapa atau tindak lanjutnya seperti apa kalau kita butuh koordinasi ketemuan langsung gitu ya. Jadi jangan khawatir untuk tidak terhubung dengan teman-teman KPKNL. Nah, ini sudah muncul
dukungan manajemen. Karena sekarang sejatinya medsos yang ada kan seharusnya memudahkan kita ya, termasuk untuk pekerjaan-pekerjaan pokok yang mungkin operator BMN sangat butuhkan. Dan teman-teman yang berkenan untuk men-share video ini kepada teman-teman lainnya, silahkan di-share saja. Saya juga tidak khawatir kalau misalkan teman-teman ingin berdiskusi lewat kolom komentar, silahkan didiskusikan, kita bahas bersama. Barangkali ada hal-hal yang belum saya sampaikan atau belum jelas dan teman-teman lain bisa melihat dari kolom komentar nanti ya. Sudah BMN sarana prasarana internal, kemudian satkarnya tadi ya eselon 4. Ini kendaraannya roda 2 teman-teman, ada 2 ya. Kemudian kendaraannya misalkan sepeda motor listrik, unitnya 1. Untuk kantor eselon 4 misalkan, klik simpan. Nah, ini belum bisa, kenapa? Karena belum diatur. Tapi intinya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, langkah-langkahnya seperti itu ya teman-teman. Kalau sudah, kita klik simpan. Kalau ini sudah semua, terakhir dan yang tidak kalah pentingnya nih teman-teman. Teman-teman harus mengklik bagian upload data ini. Ya. Jadi selain mengisi di aplikasi Siman versi 2 ini, teman-teman juga wajib mengupload data. Kita klik ya, coba tambah. Nah, ini filenya formatnya PDF teman-teman. Jadi saya close dulu ya, data-data apa saja yang perlu untuk di upload ya teman-teman. Saya punya listnya untuk di Kementerian Keuangan ya, sebagai gambaran untuk teman-teman lain. Kalau kami membutuhkan nota dinas nih teman-teman, nota dinas penyampaian RKBMN. Ini bisa teman-teman screenshot saja atau di pause saja videonya. Nah, ini untuk surat-surat atau dokumen-dokumen yang harus diupload. Akan teman-teman screenshot, di post bisa. Nah, formatnya seperti apa sih teman-teman? Formatnya seperti ini teman-teman ya. Kita ke format. Coba saya itu teman-teman. Dokumen dukung tadi sudah saya siapkan. Nah, ini untuk contoh nota dinas seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk di lingkup Kementerian Keuangan ya teman-teman ya, nota dinas, surat pengantar lah, yang intinya menyampaikan bahwa RKBMN untuk tahun 2026 ini sudah kami sampaikan melalui aplikasi Siman dan juga melalui administratif, misalkan nota dinas kalau di Kementerian Keuangan. Meskipun secara real ini kita kirimkan dulu ya teman-teman, sehingga nanti mendapatkan tanda tangan atau tanda tangan elektronik untuk kita upload. Tetapi secara administratif kurang lebih seperti itu untuk bunyi dan alurnya. Setelah itu ada lagi surat pernyataan. Nah, bahwa kepala unit terkait ya, pejabat eselon 3, kalau tadi kepala kantor di eselon 3 itu benar menyampaikan RKBMN-nya. Jadi ada pertanggungjawaban teman-teman atas usulan yang disampaikan. Sudah, kita balik ke dokumen lainnya, yaitu daftar hasil pemeliharaan. Nah, ini yang mungkin teman-teman bingung ya. Bingung caranya seperti apa sih supaya bisa ngisi ini. Balik lagi ke bagian pemeliharaan tadi teman-teman. Teman-teman bisa melihat di sini ya, di dokumen yang teman-teman terima dari bendahara. Nah, di sini total pemeliharaan untuk
kendaraan roda 2 berapa, silahkan diisi di bagian sini. Kemudian loopnya loop berapa saja, kondisinya seperti apa, biayanya berapa totalnya gitu, dan apakah ada penambahan masa manfaat atau tidak dari pemeliharaan tadi. Ini juga ditandatangani. Selain itu ada formulir penjelasan ya. Kenapa teman-teman butuh, misalkan tadi kendaraan dinas jabatan atau gedung kantor, kenapa sih butuh? Nah, di sini ada nih teman-teman. Ya. Alasannya, tujuannya, urgensi kebutuhannya, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan tadi harus dipisah ya teman-teman, antara eselon 4 dan eselon 3 kalau punya dua kantor yang terpisah gitu. Dan laporan realisasi hapus ini untuk realisasi usul penghapusan sama yang sudah disetujui dan yang telah dihapuskan, sampai dengan usulan RKBMN itu diusulkan. Misalkan untuk RKBMN 2026 berarti ini tahunnya 2024 ya. Sudah, ini ada indikasi T-3 atau mungkin ini maksudnya T+3 ya teman-teman. T+3 tuh 24 berarti 25, 26, 27. Kira-kira setelah RKBMN ini tahun berikutnya apa yang kita butuhkan, ada indikasi apa BMN yang kita butuhkan. Sudah, ini untuk RABMN asuransi. Kalau teman-teman ingin menambahkan ya BMN yang hendak diasuransikan, dan ini surat pengantarnya. Jadi di menu Siman itu sebenarnya ada menu asuransi ya teman-teman, asuransi, tetapi untuk saat ini masih belum bisa tertampil ya menu asuransi. Tapi ini saya berikan gambaran saja kira-kira dokumen apa yang dibutuhkan untuk asuransi. Nih. Nah, itu baru surat pernyataan barang tambahan. Nah, ini yang tadi kita isi atas BMN yang belum PSP. Teman-teman bisa mendetailkan di sini bahwa ada berapa sepeda motor yang belum PSP dan butuh biaya untuk pemeliharaan tambahan. Ini diisi di sini. Itu ya teman-teman semua. Kita balik lagi ke menu tadi. Nah, ini semua filenya diupload teman-teman. Diupload misalkan dokumen 1 tadi tentang ND. Ini contoh saja ya. Contoh saja. Contohnya ini ND, simpan. Jadi nanti masing-masing filenya itu diupload semua teman-teman, diupload semua di bagian sini satu persatu. Dituliskan juga nama dokumennya apa ya, sehingga nanti teman-teman ketika melihat reviewnya nggak bingung ini dokumennya atas apa gitu. Karena penyusunan RKBMN ini lumayan memakan waktu ya teman-teman, memakan waktu dari sisi penyiapan dokumen. Sebenarnya kalau dokumennya sudah lengkap, kita bisa melakukan inputan di aplikasi dengan cepat gitu. Jadi teman-teman bisa disiapkan juga dokumennya sebelum penginputan di aplikasi sehingga nanti bisa lebih cepat. Dan sebenarnya RKBMN ini disusun setiap tahun secara periodik, sehingga format-format tahun-tahun sebelumnya harusnya tidak berbeda jauh gitu ya. Ya teman-teman, sebelum ada himbauan untuk penyusunan bisa mencicil untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, sekaligus mengidentifikasi sebenarnya kebutuhan real dari
BMN di kantor teman-teman itu seperti apa, butuh apa saja, kemudian jumlahnya berapa. Nah, ini sudah berhasil ditambahkan ya, ada notif dokumen berhasil ditambahkan. Nah, contohnya ini kenapa penting tadi untuk menuliskan keterangannya supaya teman-teman tahu dokumen ini isinya ND gitu ya. Nah, tidak terdownload tadi. Kalau sudah, ini semua sudah selesai teman-teman, tetapi tadi di kesempatan sebelumnya ya, sebelum kita upload data, saya sempat menyampaikan bahwa ada menu asuransi ya, harusnya di sini ya, menu asuransi. Nah, ini untuk tambahan informasi saja bagi teman-teman ya. Untuk menu asuransi ini nanti muncul di bagian sini, dan objeknya apa saja gitu ya. Objeknya apa saja? Objeknya apa saja yaitu bangunan, jadi termasuk tanah ya, tanah, bangunan kantor maupun rumah negara yang memiliki potensi untuk diasuransikan gitu ya. Dan untuk sekarang itu di awal tadi sempat saya sebelum upload data tadi saya sempat sampaikan format tentang usulan asuransi ya teman-teman. Jadi informasi sebenarnya buat teman-teman semua terkait dengan menu asuransi yang sebenarnya muncul di bagian sini ya teman-teman ya. Tapi untuk saat ini masih belum muncul menunya. Menu asuransi ini diperuntukkan untuk apa? Objeknya adalah gedung dan atau bangunan kantor ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalkan sudah muncul menu asuransinya, teman-teman bisa klik kemudian ditambahkan atas gedung bangunan kantor gitu. Nah, nilai pertanggungannya teman-teman bisa lihat dari mana? Bisa lihat dari nilai perolehan ya teman-teman ya, nilai perolehan. Nanti teman-teman lihat saja dari master aset yang ada di sini, daftar aset aktif, nanti kelihatan nilai perolehan BMN itu berapa sih. Nah, nanti dimasukkan ke nilai pertanggungan. Terus asuransinya apa, all risk atau sebagian atau seperti apa. Nah, saya mereferensikan to all risk karena kita tidak tahu ya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ke depan seperti apa. Itu juga yang kemudian mendasari kenapa BMN itu harus diasuransikan untuk mengantisipasi mungkin ada bencana alam atau force majeure yang tidak kita inginkan di kemudian hari dan bisa tercover oleh asuransi tadi. Itu teman-teman, ini sudah selesai untuk langkah-langkah penyusunan RKBMN tahun 2026. Teman-teman bisa percepat gitu ya video ini supaya nanti dapat poin-poin yang mungkin teman-teman butuhkan. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau video ini kepanjangan, tapi yang saya harapkan dari video yang panjang ini banyak pihak yang terbantu gitu ya, banyak pihak yang terbantu yang mungkin masih bingung. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita pencerahan ya, pencerahan yang masih bingung diberikan pencerahan melalui video ini atau video-video lain. Silahkan saja teman-teman bisa lihat lebih lanjut di video ini ya. Terima kasih banyak. Sebelum saya tutup, jangan lupa setelah ini semua selesai dilakukan, teman-teman jangan lupa klik untuk verifikasi koordinator usulan satker ini. Karena kalau tidak diklik, nanti akan mandek tiketnya. Akan ada di analis satker saja. Akan ada di teman-teman operator saja. Tidak bisa di-approve ya, di-approve oleh koordinator satker atau kepala subbagian umum, dan juga tidak bisa di-approve oleh supervisor atau kepala kantor untuk diteruskan kepada koordinator wilayah di satuan kerja masing-masing, dan pada akhirnya diteruskan sampai dengan kementerian lembaga terkait. Seperti itu ya teman-teman semuanya.
Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua.